Apakah kamu yang menonton video ini pernah merasakan gagal presentasi atau menyampaikan ide ke atasan? Bisa jadi karena memang kamu berlatihnya kurang, atau bisa jadi kamu nggak tahu deh cara berlatihnya gimana. Mau tahu cara berlatih yang efektif untuk menyampaikan ide atau presentasi di depan atasan? Yuk kita nonton video ini sampai dengan selesai. Teknik untuk berlatih menyampaikan ide ke depan atasan itu setidaknya kita bisa lakukan dengan 4 teknik berlatih. Teknik yang pertama adalah berlatih di depan cermin. Teknik yang kedua adalah berlatih di depan kamera. Teknik ketiga yaitu berlatih di depan 1 orang teman kita. Dan teknik yang terakhir adalah berlatih di depan minimal 3 orang teman kita. Gimana caranya? Yuk kita bahas satu persatu. Kita mulai dari berlatih di depan cermin. Berlatih di depan cermin ini juga sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri tentunya, karena ketika kita latihan di depan cermin, kita jadi tahu apa ya kira-kira yang nggak oke dari ekspresi wajah saya, apa ya yang tidak oke dari penampilan saya, ekspresi seperti apa sih yang kira-kira cocok saya tampilkan ketika menyampaikan ide ke atasan saya, dan saya juga bisa tahu apa ya gerakan-gerakan yang tidak saya sadari saya lakukan. Nah, itu bisa kita lakukan. Tapi teknik yang lebih powerful adalah ketika kita bisa berlatih di depan kamera. Kenapa lebih powerful? Karena ketika kita berlatih, kemudian kita tonton kembali video kita, maka kita akan menyadari banyak sekali hal yang ternyata tidak kita sadari, padahal kita lakukan. Apakah kita tidak sadar ketika kita berbicara kita menggaruk-garuk sesuatu, atau mungkin tangan kita jadi tidak sinkron dengan apa yang kita bicarakan, dan sebagainya. Dari video itu juga kita bisa sadar, oh ternyata tadi saya tuh ngomongnya ngeselibet-selibet gitu ya, atau ngelibet dan sebagainya. Atau terpatah-patah kalimatnya, atau enggak nyambung dan sebagainya. Tapi ini hanya bisa diberikan feedback oleh diri kamu sendiri. Ada lagi teknik yang lebih powerful karena diberikan feedbacknya oleh orang lain, yaitu teknik yang ketiga, yaitu berlatih di depan 1 orang. Berlatih di depan 1 orang ini, kita bisa ajak teman kita yang paham dengan konten yang kita bawakan. Kita minta mereka mendengarkan kita ketika menyampaikan ide. Menyampaikan ide ini kurang lebih 3-5 menit saja. Kemudian kita minta feedback di akhir. Kira-kira gimana nih penampilan saya? Kamu ngerti nggak? Dapat nggak poinnya? Kira-kira apa yang harus ditambahin ya? Kira-kira apa lagi nih? Openingnya udah oke belum? Closingnya gimana? Kontennya oke nggak? Idenya oke nggak? Tanyakan semuanya. Kemudian catat semua feedback. Kemudian jadikan itu acuan supaya berikutnya kamu berlatih dengan perbaikan-perbaikan yang sudah diberikan oleh teman kamu tersebut. Lalu yang berikutnya, teknik yang terakhir adalah berlatih di depan minimal 3 orang teman kamu. Kenapa minimal 3 orang? Karena biasanya 1 orang itu kurang feedbacknya. Kita harus lebih banyak orang. Karena setiap orang itu memiliki daya serap yang berbeda, daya tangkap yang berbeda, kecepatan untuk memahami juga akan berbeda. So, kita minta 3-5 orang untuk duduk di depan kita, dengarkan kita berbicara, kemudian tekniknya sama, minta feedback kembali dari mereka, kemudian catat apa saja yang harus kita perbaiki. Kemudian jadikan itu acuan untuk berlatih kembali dan menyampaikan ide sampai dengan ide itu oke disampaikan di depan atasan kamu. Nah itu dia 4 teknik yang bisa kamu lakukan untuk berlatih menyampaikan ide sampai akhirnya ide kamu tuh oke banget dan worth it untuk disampaikan di depan atasan kamu. Ya itu dia tekniknya, jangan lupa untuk dipraktikkan dan semoga bermanfaat.